mudah-mudahan bagus nih. Selamat bergabung teman-teman. Suara saya gimana ya? Clear nggak ya? Suara saya clear teman-teman? Cek sound. Kita menunggu sambungan dengan Bang Amsi ya. Mudah-mudahan clear suaranya nih nanti. Alhamdulillah bagus. Cocok berarti nih. Oke, kita tunggu Bang Amsi ya. Atau Bang Amsi mau pakai ini apa akunnya Syariah Saham ya. Kita tunggu dulu deh. Oke, Bang Amsi sudah bergabung, kita ajak join. Ya. Halo Bang. Halo. Halo ya. Halo ya. Bagus nggak Pak? Pasti kayaknya. Bang. Suaranya nggak ada Pak? Suara Suara Bang kedengeran sama saya ini ya. Cuma ada suara kayak burung-burung gitu gitu. Sama tikus Sama kejepit. tikus kejepit. Kenapa ya? Niup Niup gitu. Feedback Sinyal Pak. kali. Sinyal kali ya. Sinyal kayaknya Pak ya. Sinyal. Nggak apa-apa lah. Nggak apa-apa lah Bang sih lah ya. Kita ngobrol santai aja kan tentang karya saham, saran gitu kan. Karena kan orang juga kalau kita lihat 2 minggu ini udah beda pastinya. Sebagian mau ke mau ke mall ngabisin THR sama bagian lagi udah cari tiket gitu. atau kue Atau kue lebaran gitu. Jadi kita ngobrol santai. tapi suara saya gimana Bang? Bersih nggak? Jelas Pak, jelas. Jelas. Jelas ya. Tapi emang ada suara apa ya? Suara ada feedback itu Pak. Ada echo di belakangnya itu. Kenapa ya? Anda nggak tahu. Lanjut aja Pak, lanjut. Delay ya Pak, delay ya Pak. Kenapa? Agak delay ya suara saya. Suara langsung nggak ada suara saya karena ada kayak echo. ini ya. Oke. Tapi suara saya nggak jelas, suara saya jelas Kak? Jelas Bareng dan kenapa geraknya bareng dengan mulut maaf sih. kalau saya gimana? Agak ya. Saya nggak bisa lihat Bapak. Oh, gitu. Gelap Pak di sini. Iya. Tadi waktu saya belum join dengan Amsi itu ngobrol ya. Background sama teman-teman kita itu clear suaranya. Nggak ada feedback. Echo atau apa. Iya betul Pak. Kayaknya Mungkin ada di jaringan Amsi. Kita biasanya kan nggak seperti ini Pak ya. Karena saya Betul. tidak di sekolah Pak. Seringnya kan kalau dengan Bapak itu sedang di sekolah. Bagus itu sinyalnya. Saya kan kalau Ini di rumah. suara saya bagus katanya Pak. Memang suara Ini ada Memang suara Amsi clear gitu. maksudnya nggak delay lah. Iya. Kalau saya nggak delay juga atau gimana? Oke, nggak apa-apa Pak, lanjut aja. Ya, Manggi tadi lanjutin ceritanya masih tentang syariah saham. Oke. Jadi gini teman-teman, syariah saham itu kan kalau saya usianya juga udah usia mengingat mati ya, jadi istilahnya sudah Berat. sisi
sisi duniawinya itu sudah sedikit dikurangi gitu Pak. Takutnya pemikiran saya yang sudah mulai membumi itu mengganggu semangat teman-teman yang baru mulai kan gitu ya. Maka kita remajakan. Mungkin gini Pak, ini sedikit usulan dari saya. Ketika saya bercerita, yang Bapak di mute dulu bisa nggak Pak? Di mute. Yang mic-nya itu diklik aja mic-nya. Saya nih. Sebentar bagaimana ya. Di atas itu ada gambar mic, gambar kamera, gambar filter apa gitu. Ada 4. Kalau di saya ya. Mikrofonnya bisa kalau diklik itu mikrofonnya mati, Pak. Oke. Nah, ini. Oke. Bisa ya, Pak? Sekarang suara saya jelas Kak? Teman-teman boleh cek di chat ya. Di chat ditulis apakah suara saya jelas, suara Mang Amsi jelas. Boleh ditulis dulu ya. Ini karena mungkin ada kendala teknis dan juga kendala jaringan. Boleh ditulis ya teman-teman di kolom komentar ya. Suara saya jelas kah? Jelas, oke. Selanjut ya. Jadi ketika nanti kalau saya sudah selesai nanti saya kembali ke Pak Emon. Oke. Dan sekarang lebih ini Pak, lebih jelas, lebih jernih ya. Jadi ketika misalnya saya menyadari bahwa pemikiran saya sudah mulai berbeda, sudah mulai sedikit berpikir hal-hal yang lebih imaterial lah begitu. Maka takutnya pikiran saya itu mengganggu orang-orang yang mau belajar, yang masih semangat tentang investasi. Maka diremajakanlah syariah saham dengan merekrut berbagai tim. Kebanyakannya mahasiswa semester 3 sampai semester 7, ada yang baru lulus juga. Supaya kita membuat regenerasi dan itu bisa bertahan sampai 20 tahun ke depan gitu Pak. 20 tahun ke depan karena mereka usianya baru 20, ada yang belasan tahun juga. Jadi ke usia saya sekarang itu butuh waktu 20 tahunan lagi. Artinya masih ada semangat 2 dekade ke depan itu mereka yang mengemban misi kita gitu. Jadi syariah saham itu ya mengantarkan saja, saya mengantarkan teman-teman yang muda-muda ini untuk menjadi penerus perjuangan kita. Nah kemarin kita sebenarnya sih kita membuat acara milad di main hall itu sangat cepat ya waktunya, maksudnya tidak diperencanakan dari jauh-jauh hari gitu ya. Meskipun kita punya mimpi di situ, tapi sebenarnya secara teknisnya itu tidak sampai 1 bulan Pak. Jadi saya cuma mencoba menjapri Pak Jeffrey waktu itu. Pak Jeff, boleh nggak kira-kira kami syariah saham mau milad di bulan Maret di tanggal 9 bulan 3 milad ke-9, kalau sekiranya diizinkan boleh nggak kami tempatnya di main hall. Dan itu ternyata langsung di ACC oleh Pak Jeffrey dan langsung setelah itu kita dapat izin untuk bisa menggunakan itu sebagai acara milad kita. Nah sebenarnya sih kalau bagi saya kan sudah di main hall itu biasa ya. Alhamdulillah sudah berkali-kali lah ngisi acara di situ. Kemarin juga saya ngisi di situ ya. Baru kemarin. Jadi kemarin saya di Jakarta, sekarang ada di Riau ya teman-teman. Tapi online. Jadi ketika anak-anak atau teman-teman yang baru apalagi KSPM itu bisa hadir di main hall itu sebuah kebanggaan tersendiri lah. Nah, kita buat mereka itu semangat, kita hadirkan di sana dan kita kenalkan syariah saham itu ada, dan silakan lanjutkan khidmah perjuangannya untuk mengedukasi terus saham syariah, investasi di pasar modal syariah, karena saya mungkin sudah terbatas pergerakannya, sudah terbatas pemikirannya juga, inovasinya juga sudah tidak terlalu banyak dibanding teman-teman. Nah makanya teman-teman inilah yang harus melanjutkan disesuaikan dengan isu yang terbaru. Misalnya sekarang kenapa sih konten syariah saham itu lebih banyak ngebahas soal boykot ya? Karena itu yang menjadi pertanyaan banyak orang. Dan kita tetap membahasnya dari sisi kepemilikan, dari sisi unsur pembelajaran tentang modalnya itu sendiri atau pasar modalnya ya. Bukan ngebahas produknya gitu, tapi lebih ngebahas bagaimana sih dari sisi kepemilikan itu, apakah kita juga ikut di situ atau misalnya kita itu ternyata hanya afiliasi dan seterusnya. Itu dibahas oleh tim syariah saham yang baru. Sementara saya ya sesekali aja misalnya memberikan kurasi, atau kalau ada konten yang kira-kira kontroversial saya bilang ini jangan di up gitu. Kenapa? Karena kalau siap dihujat seperti saya sih nggak masalah gitu. Takutnya kan anak-anak muda ini kalau dari awal sudah kena hujatan ya bisa jadi kena mental atau misalnya baper atau apa. Kalau saya kan alhamdulillah ya sudah katakanlah
dihujat ribuan orang atau bahkan misalnya komentarnya tidak nyaman tuh ya saya berusaha biasa aja. Gitu mungkin Pak dari awal. Saya nyalakan lagi. Oh berarti kayaknya satu-satu ya Bang sih ya? Oke, oke. Siap, siap. Jadi memang ini satu berarti ini apa ya? Era baru lah ya. Syariah saham era baru gitu. Mudah-mudahan misinya ini menarik gitu ya. Artinya harus ada eh, regenerasi gitu ini. Satu komunitas itu kadang-kadang memang kalau komunitas kadang-kadang susahnya itu bergerak karena orang. Ini ya. Nah ini yang harusnya dirubah, harusnya sistem gitu bahwa ini memang sebuah rangkaian perjuangan gitu kan, yang mungkin bisa panjang gitu dan harus ada orang yang terus memegang bendera syariah saham katakanlah gitu nih, dengan tentu sesuai zamannya gitu. Ini saya sangat mengapresiasi ya, luar biasa idenya untuk bisa menciptakan Mang Amsi baru ya dengan singkatan-singkatan yang lebih kekinian ya. Ini mungkin nanti nggak sari-sari lagi, sari itu daerah lama, era Facebook gitu ya. Udah sekarang nanti mungkin ada singkatan dari Wagyu A5 atau apa gitu ya, mungkin udah beda gitu sih ya. Ini ya, singkatannya juga mudah-mudahan gitu. Jadi ini refresh gitu ya. Buat syariah saham. Tapi ya tentu tidak meninggal prinsip dasarnya dari syariah saham kenapa berdiri. Ini harus ada nyangkut di orang-orang baru ini sehingga semangat dasarnya itu tetap kuat dan kokoh lah gitu nih sebagai pondasi syariah saham. Mungkin tampilan luarnya berbeda tapi di dalamnya tetap sama gitu nih. Kemasannya mungkin rasanya dulu hanya rasa original, sekarang rasanya beda tapi sama intinya itu, barang itu sama gitu ini. Ya. Makasih. Ini kalau kita bicara tadi ke Lebaran ya, kita bicara syariah sahamnya, saham syariahnya, bukan syariah sahamnya. Kita bicara saham syariahnya menjelang Lebaran ini. Apa yang mesti kita perhatikan gitu ini terkait dengan saham syariahnya nih? Apakah memang menjelang Lebaran ini kan tinggal 2 minggu ya? Apakah orang perilakunya sudah mulai meninggalkan gitu. Bahkan kalau kita lihat 10 hari terakhir orang banyak itikaf ya. Ini apakah juga ada kaitannya udah agak sepi khususnya untuk orang-orang yang memang rekening saham syariah, bukan saham. Kalau saham syariah ini saya pikir kan semua orang bisa bertransaksi itu ya, tapi orang-orang yang mempunyai rekening saham syariah tentu 10 hari terakhir kadang-kadang yang mungkin lebih memanfaatkan di situ gitu. Tapi ya saya nggak tahu persis gimana nih Malki pendapatnya. Oke Pak. Jadi di kita ini sebenarnya punya fenomena yang unik ya teman-teman. Kenapa? Karena ketika kita bicara Lebaran atau Ramadan itu secara seasonality ya, misalnya seasonalitas lah, kemusimannya itu tidak bisa kita prediksi setiap tahun berdasarkan bulan Masehi gitu. Kenapa? Karena Ramadan dan Lebaran itu bulan Masehinya loncat-loncat gitu, geser-geser lah. Kalau secara rumus perhitungan kalender kan Komariah bulan Masehi dengan bulan Hijriyah atau lunar dengan solar itu kan beda 11 harian ya. Jadi pasti setiap tahun itu geser 11 hari, 11 hari, 11 hari. Nah, maka untuk memprediksinya atau kita mau mempelajarinya, kita tidak bisa mengatakan bahwa pokoknya bulan April atau Mei enggak gitu, tapi bulannya Syawal dan Ramadan. Nah, itu yang tiap tahun berubah. Contoh misalnya tahun kemarin kita lebarannya di akhir April, sekarang malah awal April gitu, geser 11 hari. Nanti tahun depan akan di akhir Maret kan seperti itu. Tapi ada yang menarik adalah kalau kita bicara pertama ya transaksinya. Transaksi di pasar biasanya ketika menjelang lebaran itu sudah mulai menurun ya. Kenapa? Karena orang-orang sudah mulai ada yang mudik juga. Kemudian juga ada yang sudah take profit, ada juga yang sudah lesu lah pasarnya gitu. Kemudian dari sisi sahamnya, setiap tahun temanya itu aja. Misalnya kalau menjelang lebaran katanya saham-saham retail atau saham-saham ponsel gitu ya. Saham retail, pakaian atau misalnya alat-alat rumah tangga gitu, karena mau lebaran kan biasanya pakai baju baru, pakai perkakas baru gitu ya. Kemudian juga pakai HP baru. Nah, biasanya seperti itu. Kemudian yang kedua setelah retail adalah consumer goods gitu.
consumer goods misalnya, buat parcel atau buat hadiah ke keluarga, beli makanan, beli minuman ketika lebaran bareng-bareng seperti itu. Temanya itu. Kemudian juga telekomunikasi, karena kan orang berlebaran menggunakan telekomunikasi seperti gini, kita juga ada interaksi secara live conference dan seterusnya gitu ya. Temanya seperti itu aja. Jadi antara katakanlah apa tadi, retail, kemudian consumer goods dan juga telekomunikasi, satu lagi jalan tol ya, jalan tol atau misalnya sarana untuk pemudiknya gitu. Kemudian juga ada yang menyebut logistik karena banyak yang belanja lewat online dan seterusnya. Jadi dari sektor-sektor itu kita bisa melihat saham mana aja yang diuntungkan dengan adanya lebaran. Tapi yang uniknya di tahun ini tuh ada yang fenomena unik. Saya tadi baca beberapa artikel, beberapa fenomena yang baru di tahun ini. Kalau dulu gitu 2-3 tahun ke belakang fenomenanya adalah COVID. Maka meskipun lebaran tapi nggak ada mobilitas massa. Akhirnya saham-saham transportasi turun gitu, kinerjanya. Tapi sekarang karena sudah mulai ramai, sudah mulai normal lagi, justru saham transportasi terkerek, logistik terkerek begitu. Tapi ada yang menarik di tahun ini, consumer goods cenderung tidak terlalu seramai tahun kemarin. Kenapa? Teman-teman boleh cek ya. Teman-teman boleh cek Unilever, ICBP, Sido Muncul itu sedang mengalami perlambatan pertumbuhan. Apalagi ICBP yang kemarin baru rilis laporan keuangannya di kuartal keempat malah minusnya. Saya nggak tahu minusnya karena apa? Karena mungkin beban lebih banyak daripada pendapatan. Kalau teman-teman runut itu kira-kira kenapa? Kalau saya melihat isu boykot itu masih ada. Jadi boykot itu masih bisa berimbas kepada pasar di Indonesia. Unilever contohnya, gitu ya. Unilever contohnya itu mengalami penurunan dari sisi laba begitu. Dan diakui atau tidak itu ada pengaruh dari boykot juga. Orang sekarang di kampung aja, di saya aja, anak kecil itu sudah ngomong jangan beli es krim itu, jangan beli kecap itu gitu. Sampai karena kita ada media sosial itu lebih masif imbasnya ya ketimbang anjuran pemerintah bahkan gitu ya. Itu lebih masif dari media sosial meskipun belum tentu juga kebenarannya. Nah, makanya syariah saham muncul di situ sebagai klarifikator misalnya. Benar nggak ini mendukung Zionis atau mendukung penjajah atau justru ini membela Palestina. Nah, itu kita jelaskan secara dalam kacamata ilmu kepemilikan modal atau ilmu saham tadi gitu ya. Tetap kacamatanya kita dari saham gitu, bukan dari sisi perusahaannya, bukan dari sisi produknya gitu. Dan itu yang akhirnya kita banyak berkolaborasi dengan influencer industri halal atau makanan halal atau minuman halal atau juga misalnya fashion halal. Itu kita sekarang membangun ekosistemnya ke sana, Pak Emon. Jadi supaya syariah saham ini tidak jago kandang aja ngomong investasi dan keuangan, tapi juga berkolaborasi, bersinergi dengan ekosistem halal yang lain, makanan, minuman, fashion, dan yang seterusnya. Karena yang namanya ekonomi syariah, itu bukan hanya investasi dan keuangannya juga, tapi juga ada lifestyle-nya, ada supply chain-nya, ada peternakannya, ada fashion-nya, ada destination-nya, ada tourism-nya gitu ya, ada juga misalnya hospitality, hotel, dan seterusnya. Itu banyak sekali. Kita kalau tidak berkolaborasi ya mungkin gini-gini aja gitu. Makanya di tahun ini kita coba temanya itu harmonisasi dengan industri halal. Syariah saham ini membuka diri untuk kolaborasi dengan ekosistem halal lain selain keuangan dan investasi syariah begitu ya. Dan ketika kita bicara sahamnya tadi banyak yang terimbas. Misalnya dulu jagoannya lebaran atau saham lebaran itu misalnya MAPI. Tapi kan kita tahu MAPI ini pemegang hak usahanya beberapa gerai yang diindikasikan juga terlibat dengan yang harus diboikot misalnya. Itu juga mungkin ada imbas negatifnya. Jadi saham-saham yang biasanya direkomendasikan sekarang orang lebih selektif lagi gitu. Kenapa? Karena orang sudah sadar dengan gerakan ini, gerakan boikot ini sudah mulai rame dan itu berimbas kepada dua, retail dan consumer goods. Yang saya lihat seperti itu. Jadi teman-teman hati-hati kalau misalnya beli consumer goods, cek dulu gitu apakah ada imbas dari gerakan tadi. Kemudian kalau retail juga mana yang lebih aman gitu ya. Dan yang menarik yang terlupakan misalnya poultry. Poultry itu ayam ya, ayam-ayaman, Cepin, Java gitu. Yang syariah ya cuman itu yang bisa sebut ya. Saya juga lihat chartnya gitu, ternyata Cepin ini sedang turun gitu. Cepin, Java juga sedang turun. Karena ternyata secara fundamentalnya itu ada oversupply gitu ya, kelebihan pasokan. Tapi ketika ada program bansos katanya, bantuan sosial untuk masalah daging atau masalah apa, itu juga bisa membantu menyerap oversupply-nya tadi gitu ya. Oversupply-nya tadi bisa diserap oleh kebijakan pemerintah yang lain.
Saya kira itu dulu Pak, pengantar diskusinya. Iya, menarik sih. Maaf sih, apa namanya, penjelasannya terkait dengan beberapa tadi ya, kolaborasi dari syariah saham dengan industri halal, terus kemudian ke apa sahamnya sendiri ya, saham-saham sektor-sektor saham yang Mang Amsi tadi sempat jelaskan gitu ya. Kalau kita lihat memang hari ini saya lihat berita apa ya, Uniqlo kalau nggak salah ya, pendukung Palestina gitu deh, yang apa ownernya yang dari Jepang itu dia. Karena mungkin ya artinya ada khawatiran, tapi beberapa gerai di Indonesia itu yang tadi disebutkan ya, bahkan saya langsung sebut mereknya aja, Body Shop lah. Di luar tuh udah banyak tutup, di Indonesia masih buka ternyata hasilnya gitu. Tapi ya kan kalau itu melihatnya secara keseluruhannya. Terus gerai minuman yang ramai juga itu juga sama juga. Kalau kita lihat apa namanya, ramainya tuh kayak hangat-hangat sebetulnya. Tapi kalau di luar kayaknya masif gitu nih. Apa masih pergerakan itu masif gitu. Investor kan melihatnya masuk ke depan kan ya ini ya. Jadi ternyata di depan masih masif nih gitu nih ya. Nah di Indonesia itu ya masih ini. Kadang-kadang yang kan banyak yang halal, tapi ketika bulan puasa tuh siang nggak jadi halal gitu ya. Tapi banyak juga warung yang kelihatan kakinya aja Bang Amsi. Artinya maksudnya bahwa sepertinya untuk Indonesia itu walaupun memang ya kalau kita lihat pergi umroh atau ke Mekah ya atau ke Madinah, itu orang Indonesia itu kayak menguasai gitu, banyak banget itu. Sekali terbang itu kalau satu pesawat isi 600 itu bisa 90%-nya kalau ke arah ke sana itu mau ibadah gitu nih. Kalikan satu hari berapa pesawat dan berapa ini, artinya secara ini maksudnya agamis lah gitu nih ya. Tapi ya untuk yang seperti itu, apalagi kalau kita lihat di sisi keuangan pun seperti ini butuh orang-orang seperti Mang Amsi nih. Kalau kita lihat keuangan syariah itu masih di bawah 10%, baik di pasar modal sendiri sudah angkanya 141.000 kalau nggak salah ya. Katakan 150.000 ya. Tapi kalau untuk di perbankan juga angkanya masih kecil. Artinya kesadaran akan keuangan syariah itu masih rendah dibanding fashion dan makanan gitu. Ini mungkin butuh cloningan baru, masih baru di generasi muda untuk menjadi check agent ya ini ya. Dengan tadi ya langkah-langkahnya kolaborasi, tentu ini juga dari produk-produk real, halal, terus kemudian dikenali dengan keuangan, produk-produk keuangan, tentu bisa lebih cepat nih. Link and match-nya gitu ya, antara yang real dengan yang ini, karena orang dari orang yang dari ke industri keuangannya nyemplung nih masuk ke hal-hal yang lebih real yang orang-orang banyak rasakan, kan rasanya bisa dipegang nih gitu kan gitu ini ya. Jadi mungkin akan lebih masif mudah-mudahannya. Tapi masih kalau kembali kepada ini kita bicara saham syariahnya ya. Tadi masih udah spill poultry dan sebagainya yang sepertinya juga nggak begitu ini ya, karena ada isu apa namanya serapan dari pemerintah. Tapi kalau kita lihat dengan tema kita hari ini kan 2 minggu lagi masih ini ya, kalau kita lihat pasar juga terus bergerak di 7.300 ya, nggak naik nggak turun, perbankan juga sama gitu sepertinya, tarik ganti-gantian aja yang naik kayaknya dipertahankan di 7.300 gitu. Apalagi hari kemarin ramai juga ada kebijakan baru di dalam hal transaksi yang ya ini saya nggak tahu nih berpengaruh nggak ke saham syariah gitu nih ya. Karena kan kemarin sempat ramai juga. Nah, ini gimana Bang sih ini ya untuk saham syariah? Oke Pak. Tadi saya ingin menggarisbawahi terkait literasi ya. Jadi kebetulan saya kemarin ngobrol dengan orang OJK, orang bursa, dengan Pak Iman juga ya, Pak Iman Direktur Bursa. Kebetulan kemarin kita satu stage ya di acara Syariah Economic Festival di IDX Channel Pak. Jadi ini mungkin belum belum publish ya, tapi sebagai informasi awal saja gitu. Literasi kita itu meningkat Pak.
Jadi keuangan syariah itu dari 9% itu meningkat ke, kalau tidak salah, hampir 39 atau 38% di setahun terakhir ini. Artinya lonjakannya 4 kali lipat gitu. Untuk literasinya naik 4 kali lipat. Tapi lagi-lagi inklusinya itu dari 12% naik ke 12,4 atau 5%. Nah, nggak sampai 1% naiknya. Ini sesuai dengan prediksi saya yang kita sering obrolin juga sama Pak Emon. Di kita ini orang sudah semangat belajar saham syariah, belajar keuangan syariah. Tapi ketika ingin menikmati layanannya, banyak yang terhambat bahkan sejak awal. Apa? Opening account, pembukaan rekening efek itu yang lama. Jadi bagaimana mau menyerap orang yang literasinya sudah meningkat, sementara penyedia layanannya itu belum gesit, belum cepat. Nah, ini yang sering kita garis bawahi juga. Jadi kita tidak salah dari sisi literasi, memang dari tahun juga meningkat. Terbukti misalnya followernya komunitas syariah saham dari dulunya cuman ribuan, sekarang udah 120.000 gitu ya. Hampir menyamai jumlah investor saham syariah misalnya, sekarang sudah 123.000. Literasinya terus penasaran orang gitu. Tapi ketika orang tersebut, masyarakat tersebut ingin masuk gitu menjadi investor syariah, itu terhambat dan terlambat gitu. Terhambat oleh aturan misalnya pembukaan rekeningnya tidak sesimpel yang dibayangkan, bahkan di broker yang sama itu bisa berbeda gitu, yang konven bisa sehari, yang syariah bisa berhari-hari, padahal AB-nya sama, sekuritasnya sama, brokernya itu tuh juga. Kenapa? Karena mungkin ada RDN yang belum gesit. Nah, disitulah akhirnya sebagai edukator kita nggak boleh dan nggak bisa putus asa begitu. Terus aja semangati mereka. Jangankan teman-teman yang baru mau belajar saham kemudian terhambat rekening dana nasabah syariah. Saya di beberapa sekuritas daftar menjadi investor syariah SOTS, sistem online trading syariah. Ada yang sampai hari ini pun belum jadi sejak tahun 2016 atau 2017.